Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo seluruh pemirsa setia Education Talk Bosowa School Makassar dimanapun kalian berada. Senang sekali rasanya saya Anggi Aziza dapat kembali hadir untuk memandu episode berikutnya dari Education Talk Bosowa School Makassar. Nah teman-teman, kembali lagi nih. Kemarin kan kita lebih seringnya podcast sama guru-guru BSM terkait dengan pelajaran di BSM itu apa aja. Terus juga dengan murid-muridnya, kegiatan atau aktivitas mereka selama di BSM itu apa aja. Nah mungkin banyak juga yang penasaran gimana sih alumni BSM habis dari lulus BSM sekarang semuanya tuh udah pada kemana, udah sekolah di mana, dan udah jadi apa sekarang. Nah sekarang ini udah sama saya juga salah satu alumni dari Bosowa School Makassar yang ternyata kemarin itu sekolah di sekolah penerbangan untuk menjadi seorang pilot dan sekarang juga sudah menjadi seorang pilot. Nah sama saya sudah ada Fatan. Halo Fatan. Halo Kak. Halo Fatana, terima kasih Fatan. Oh ya, Fatan boleh Ya, dong dijelaskan dulu kemarin BSM itu masuknya dari SMP atau SMA, terus masuk tahun berapa, hmm. angkatan berapa, Oh, lulusnya tahun berapa juga. baik-baik Kak. Sebelumnya perkenalkan diri dulu ya kali ya. Eh, Perkenalkan, nama saya Kak Andi Muhammad Fatan Haidir, biasa dikenal Fathan. Ya, asal dari Maros, Sulawesi Selatan. Jadi untuk track record kemarin masuk ke BSM itu mulai dari SMA kelas 1 dan lulus 2019 gitu, Berarti angkatan 4. masuknya 2016. Iya. Nah, karena dari Maros, Fatan ini apa namanya, boarding atau asrama? Ya, Hmm. awalnya boarding tapi pas kelas 3 SMA ingin mencoba hal baru. Jadi ya mencoba full day gitu di sekolah dan Oke. memilih kosan dan tinggal di sekitar. Oh, tapi tetap kayak asrama ya ceritanya, Iya, jadi anak kos iya. ceritanya di sekitar BSM. Nah, Fatan gini, selama kemarin misalnya sekolah di BSM, memang inginkah bercita-cita dari awal sudah ya bercita-cita menjadi seorang pilot atau gimana? Adakah titik balik yang melihat, oh kayaknya saya mau jadi pilot nih? Oke. Kalau untuk hal itu Kak, sebenarnya pertama itu unik sebenarnya. Kebetulan itu pas kelas 1 SMA itu saya masih besar tertariknya di hukum ataupun ilmu pemerintahan and so on. Jadi eh, cita-cita saya itu sebenarnya lucunya kalau ada satu sesi di Bosowa, guru bertanya, di sini semua mau jadi apa gitu. Jadi angkat tangan nih satu-satu orang. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi inilah, tentara dan lain-lain. Saya yang angkat tangan mau jadi presiden gitu. Itu lucunya di awal gitu. Tapi setelah beberapa lama mencari-mencari, explore dan explore gitu, akhirnya ada mak di titik awalnya itu karena ku tahu diriku bilang ternyata lebih condong kak di lapangan gitu, lebih condong ke action and so on gitu. Kalau di ilmu akademik kayaknya masih kurang kak, harus kak terus banyak belajar dan pembiasaan lagi. Jadi eh pada akhirnya pas di akhir mencoba mau masuk IPDN dulu pertama, IPDN, dan setelah mencoba IPDN dan akhirnya berubah lagi ke polisi gitu, mau masuk akpol and so on, cuman pas di situ ya kayaknya bukan takdir dan bukan rezeki, jatuh di pantohir dan lain-lainnya karena ada beberapa kekurangan yang dinilai gitu. Jadi ku terima hasilnya dengan baik gitu. Setelah daripada itu memang kebetulan kan memang di SMA segala macam, salah satu hal yang ku tekuni juga ekskul yang ada. Jadi dulu saya itu eh, seorang atlet pencak silat gitu. Jadi gara-gara beberapa hal akhirnya cedera and so on, eh, akhirnya memutuskan untuk istirahat dulu, rehat dulu. Jadi teman-temanku duluan kuliah, baru saya masih rehat kak dulu, pemulihan karena ada beberapa kendala kemarin gitu. Jadi mencari awalnya mau lagi kuliah di luar negeri gitu karena memang
track record di sekolah dan lain-lain, banyak Ya. ajarkan edukasinya itu juga di luar negeri gitu untuk eh, beberapa gambarannya gitu. Jadi ada mi ketertarikan kuliah di luar negeri, tapi lama kelamaan ada mi ini lagi rezeki pemanggilan gitu. Bagaimana kalau penerbangan? Nggak tahu ke apa-apa sebenarnya awalnya tentang penerbangan and so on. Jadi ini datang tiba-tiba jika gitu. Datang tiba-tiba ji ininya mau penerbangan. Tapi saya tuh mindsetku di awal itu penerbangan itu harus anak IPA pada saat itu. Kan ada IPA IPS gitu saat itu kurikulumnya. Jadi saya masuk Kak di anak IPS. Dan ternyata core-nya ada beberapa instansi memang yang terapkan harus anak IPA. Jadi pikir ulang mak lagi, pikir ulang, akhirnya kurungkan minatku awalnya. Tapi setelah daripada itu, kulihat lagi ada seniorku ternyata masuk penerbangan Dari BSM, senior dari BSM juga satu. Kulihat gitu, wih bagusnya di ini jadi pilot gitu, menerbangkan pesawat nih juga di pelatihan dan lain-lain. Iseng mak bertanya, secara tidak langsung mak bertanya, bilang bagaimana Kak persyaratan untuk masuk gitu. Nah jelaskan mak, gini. Harus ada tes fisik dan lain-lain gitu, akademik dan lain-lain gitu. Tapi bilang mak lagi, Kak haruskah ini anak haruskah ini anak IPA gitu? Wih tidak ji dek gitu. Nah bilang, oh tidak ji gitu. Biar kelas bahasa ki apa segala macam bisa ji gitu. Oh bisa gitu. Ternyata ada memang beberapa instansi terkhususnya yang apa lagi istilahnya swasta, ternyata bukanya opennya ya bebas ji, mau dari mana background awalnya gitu. Yang penting bisa lulus di beberapa tahapan yang memang standarisasinya harus mengikuti pusat, atau kan memang kita terbang by law atau by hukum yang ada gitu. Jadi ikut pusat penerbangan gitu di seluruh Indonesia maupun juga internasional gitu. Yang ini standarisasinya gitu. Yang penting terpenuhi. Alhasil mencoba mak ini, tapi pada saat itu ada lagi tawaran, alhamdulillah beasiswa yang ada gitu. Jadi kuambil ki juga karena alhamdulillah pas di BSM ataupun juga sebelum-sebelumnya cukup menoreh banyak prestasi. Akhirnya itu yang backup Kak, juga akhirnya dapat keringanan beasiswa untuk memenuhi biaya standarisasi pilot juga yang lumayan gitu. Jadi gitu Kak, yang maksudnya setelah dari BSM langsung nih terpicut ke dunia aviasi secara tiba-tiba. Iya, saya pikir dirimu bercita-cita memang dari awal untuk menjadi seorang pilot. Ternyata it was something that you found out setelah keluar dari BSM gitu ya, mencari tahu jalan, mengikut arus ceritanya mau akan kemana hidup ini membawa. Nah ternyata membawa ke dunia aviasi ya ceritanya, kalau penerbangan itu ya, di sekolah penerbangan. Oh iya, nah masuk di sekolah penerbangan kan tadi ternyata banyak tesnya. Nah kalau dari Fatan sendiri mungkin ada juniornya yang memang sudah dari awal tertarik untuk jadi pilot, mungkin boleh di-spillkan sedikit atau diceritakan sedikit apa yang harus mereka persiapkan di tes, dan tes-tesnya itu apa aja? Apakah memang semua sekolah penerbangan sama atau beda atau bagaimana? Memang berbeda setiap instansi gitu. Mulai ada yang negeri dan swasta itu beda. Yang saya tahu ya negeri akan jauh lebih ketat daripada swasta gitu untuk tesnya sendiri gitu. Tapi ya generalnya ya secara general ada tes fisik, akademik, dan kesehatan, medical check up and so on gitu. Cuman memang berpusatnya satu tempat biasanya gitu Kak, di Jakarta gitu. Ada tempat pusat untuk medical check up untuk penerbangan, pilot, ATC, pramugari and so on gitu. Flight attendant. Jadi memang satu ranah gitu istilahnya, di bawah satu ranah hukum gitu ya, penerbangan di Indonesia gitu. Jadi memang harus dipersiapkan dengan matang juga pastinya semuanya, mulai dari belajar bahasa Inggris, bukan dibilang bahasa Inggris tak harus pro sekali atau gimana, tapi seenggaknya kita ada progress, akhirnya
bakal sesuai Ji itu dengan penilaiannya instansi. Kalau sudah Mi diterima, alhamdulillah melakukan pembayaran and so on, baru mulai Mi pelatihannya, gambaran pelatihannya pun juga itu mulai dari ground class dulu di kelas. Setelah di kelas beberapa lama baru Mi praktek simulator dulu and so on. Dan akhirnya berjalan Mi sesuai dengan petnya ataupun ini masing-masing gitu. Jadi memang harus mencari tahu ya masing-masing Iya, instansi sekolah penerbangan betul. itu tesnya seperti apa. Tapi memang Hmm. in general lebih daripada kalau misalnya kita mau masuk universitas kan akademik, tidak ada tes kesehatan dan lain sebagainya. Tapi kalau mau masuk di sekolah penerbangan ada Ada. yang harus dipersiapkan. Jadi kayak mirip kedinasan ya kalau Betul, dibilang. kurang lebih. Ada tes akademiknya, ada juga tes fisiknya yang memang itu ya harus dipersiapkan sedari awal ceritanya ya. Iya, kurang lebih. Oke. Nah, Fatan juga kan ini ya tadi sesuai yang dibilang sama Fatan, memang dari SMA sudah punya banyak hobi. Nah, salah satunya itu kayak tadi pencak silat, saya lihat juga memanah, berkuda gitu ya. Nah, dari banyak hobi itu ternyata memang membuka banyak kesempatan juga ya, bisa tadi sampai bisa dapat beasiswa ya karena punya banyak kesempatan untuk ekspor di waktu SMA, terus dapat banyak penghargaan juga prestasi karena dari hobi-hobinya, terus pada akhirnya bisa berkembang untuk membawa bisa dapat beasiswa pas di sekolah penerbangan gitu ya. Nah, Fatan sewaktu di SMA kemarin gimana bagi waktunya antara sekolah di BSM dan eksplor hobi-hobinya yang lain? Oh, oke Kak. Jadi kita mungkin nostalgia sedikit ya gitu untuk di awalnya gimana ranahnya gitu. Jadi awalnya tuh pas sebenarnya mulai dari SMP sih ini ketertarikan di lapangan itu muncul gitu. Karena jujur kalau mau dicerita soal dulu itu saya ini termasuk orang yang bisa terbilang lemah gitu. Lemah dan alhasil ya seperti biasa Kak. Maksudnya akhirnya punya kan setiap orang juga punya masa lalu dan kelamnya masing-masing gitu. Tapi saat itu ya akhirnya suka mah dibully, suka mah di ini segala macam gitu sama teman-teman ataupun senior yang ada gitu. Tapi akhirnya ku kelola nih energi negatif itu menjadi hal yang positif lewat ya organisasi atau ekstrakurikuler yang ada di sekolah gitu. Jadi memang pencak silat sendiri pun juga dari SMP. Dan ya motivasi awalnya itu karena memang memiliki beberapa hal yang berat di masa lalu. Jadi setelah mengeksplor ini segala macam, seru juga ternyata di lapangan gitu. Action ya jujur-jujuran nggak bikin ngantuk Kak gitu atau malas gitu. Jadi kayaknya di sini cocok Kak kayaknya di lapangan ini gitu. Explore Mak. Mulai dari SMP itu ambil banyak organisasi ataupun juga ekstrakurikuler yang ada. Jadi pencak silat ku ambil, scout ku ambil, pramuka and so on. Jadi bukan juga cuma itu, ku latih juga soft skill yang ada. Coba gabung di klub bahasa Inggris ataupun bahasa Arab gitu. Jadi explore Kak saja banyak gitu. Explore and explore. Alhasil ke bawah sendiri gitu Kak. Tapi memang jujur setiap orang memang ada spesialitinya masing-masing. Kembali lagi banyak, saya yakin setiap orang punya ketangkasannya masing-masing. Ada yang memang tangkas di bidang akademik dan ada juga yang tangkas di bidang lapangan ataupun organisasi dan lain-lain. Jadi saya itu termasuk orang yang saat itu lemah sekali di akademik gitu. Tapi tidak berhenti Kak, pasti belajar gitu untuk mengeksplor. Tidak berhenti Kak belajar untuk terus latih terus juga akademiku gitu. Walaupun kurasa berat gitu, karena seluruh energiku itu hari jatuhnya ke lapangan gitu. Setelah daripada itu langsung masuk di SMA. Nah di SMA itu ada nih satu momen pas masuk itu nasarakan ki kakak senior gitu selembaran ekstrakurikuler atau organisasi yang ada di sekolah. Kulihat nih, banyak sekali. Di situ uniknya disuruh ki pilih 3 saja. Tapi saya pas kulihat ki menarik ini semua ekstrakurikuler. Jadi disuruh ki centang 3, saya ku centang semua. Karena penasaran Kak.
penasaranku saat itu tinggi. Jadi ku centang semua nih. Nah bilang nih temanku itu, kenapa mau centang semua? Nanti kan jadi suruh. Udah tahu, muka coba satu-satu. Jadi futsal, basket, bahasa Inggris, English club, eh, debat, and so on, pramuka. Ku centang satu-satu ini. Dan ya akhirnya explore mak saat itu. Satu. Ku stormy, nggak masalah Ji katanya. Oke. Explore satu-satu, melihat satu-satu, jadi ya unik dulu pas SMA kak soal ekstrakurikuler ataupun hobi-hobi dan menggapai prestasi yang ada gitu. Jadi karena lemah kak akhirnya di akademik karena memang saat itu kurasa bahwa seluruh energiku itu jatuh ke lapangan semua gitu. Jadi pas di akademik suka kak tidur, suka kak ini molor gitu karena capek duluan kak ternyata gitu. Tapi itu Ji yakin kak ya bahwa itu yang kutekuni dan kusuka ada Ji membawakan hasil Ji. Itu bercerita soal prestasi dan lain-lain ya, dulu itu di pencak silat selama kak 3 tahun menggeluti di SMP itu udah pernah kak juara, udah pernah kak satu kali pun itu menang gitu. Selalu kak kalah di awal karena ya beban masa lalu, akhirnya mentalku juga masih perlu dilatih banyak gitu. Jadi udah pernah aku toreh prestasi, akhirnya prestasinya itu dapat di SMA kelas 1 gitu. Kelas 1 coba ikut seleksi, diajak sama teman dan lain-lain. Jadi alhamdulillah di situ minggu matangkan ki diriku, bilang Fatan kesempatan ini gitu, seleksi ikut ajang langsung tembus internasional gitu. Jadi coba mak lakukan yang terbaik, latihan mati-matian, coba latih fisik dan mentalku lagi baik-baik. Alhamdulillah pada saat itu ya langsung nih juara 1 gitu. Alhamdulillah dikasih rezekinya ternyata terbuka nih di situ baik-baik. Jadi setelah daripada itu lama kelamaan mengikut mi flow yang lain, prestasi yang lain ikut mi segala macam, mulai dari entah pencak silat, pramuka, basket, futsal ataupun yang lain gitu, bahasa Inggris ikut mi semua. Jadi ku explore mi banyak-banyak saja gitu. Tapi ya pada akhirnya dijuluki mak tukang tidur di sekolah karena ya setelah daripada itu ya ini mi jadi ikut sendiri sih semuanya ininya. Gitu jadi kak. memang karena merasa dulunya ada sesuatu gitu ya, ada masalah atau apa. Nah, ada masalah atau apa dan pada akhirnya tapi menyalurkan energinya itu atau mencari pelariannya itu ternyata dari explore. Iya, betul. Nah, dari explore itu rasa ingin tahunya jadi banyak dan akhirnya jadi lebih berani untuk explore yang lain lagi. Betul. Dari SMP, SMA dan pas di SMA juga malah lebih banyak lagi explore-nya, malah jauh lebih berkembang lagi pada saat di SMA. Dan sewaktu di PSM guru-guru ini ya, maksudnya guru-guru sudah tahu gitu, misalnya Fatan ini anaknya suka explore, maksudnya suka kegiatan di luar. Jadi tetap mendukung Fatan untuk ikut kegiatan di luar itu dan tidak memaksakan Fatan untuk kamu harus misalnya excellent juga ceritanya gitu di akademik. Yang penting bisa dua-duanya dijalankan dengan baik. Nah ya, dan itu yang Fatan rasakan ya, memang sangat mendukung gitu environment atau lingkungannya selama di BSM karena melihat Fatan orangnya ya persaingannya tinggi, beraninya juga oke karena mau explore banyak dan banyak memang yang juga ditorehkan prestasi dari hasil explore-nya itu ya. Nah, Fatan gini terakhir, mungkin Fatan melihat kan junior-juniornya sekarang di BSM itu kan sudah mau selesai, sudah mau juga melanjutkan pendidikannya. Mungkin ada juga yang tertarik deh untuk jadi pilot atau sekolah di sekolah penerbangan. Itu pesannya Fatan gimana untuk mereka? Apakah mereka harus gini atau apakah mereka harus berani untuk explore juga atau bagaimana? Oke, begini. Saya tuh selalu tekankan dalam diriku kak, dalam hidupku bahwa ya saya bukan seorang yang terbaik di antara yang terbaik gitu. Saya ini selalu tekankan, enggak tahu kenapa, datang sendiri selalu kak bilang sama diriku, saya banyak sekali kurangku, banyak sekali kesalahanku, banyak sekali hal-hal yang perlu kupelajari gitu. Sehingga enggak pernah kak merasa jadi yang terbaik gitu dari yang lain.
Tapi itu datang secara natural Ki. Ini datang ke saya. Jadi ya untuk hal pencapaian dan lain-lain, saya yakin setiap teman-teman ataupun adik-adik yang lain ya pasti punya spesialitinya masing-masing, entah itu di bidang akademik atau entah itu di bidang olahraga dan lain-lain. Eh, saya yakin sekecil apapun setiap usaha itu memang udah kelihatan hasilnya sekarang. Nggak mungkin kelihatan besok kurasa gini. Seperti yang ku bilang tadi juga Kak, 3 tahun Kak coba geluti pencaksilat dan lain-lain, selalu Kak kalah, selalu Kak ini. Nggak pernah Kak tore prestasi, tapi alhamdulillah selalu nggak pernah Kak coba menyerah dan lain-lain. Jadi ini bangun sendiri sih itu semuanya, terbalaskan sendiri sih semuanya, hasil terbaiknya gitu. Jadi untuk adik-adik dan teman-teman semua intinya jangan pernah merasa kecil, jangan pernah merasa oh ya nggak ada hasilnya sekarang gitu. Tapi coba kita terus gitu, coba kita terus mengeksplor, coba kita terus ini mengasah banyak hal gitu, karena kalau mengasah banyak hal akhirnya banyak potensi yang terbuka, bisa melihat banyak gitu, luas, ndak satu titik jadi lihat, akhirnya melihat banyak titik, oh ya ternyata banyak peluang yang lain, ini itu ndak disangka gitu kayak saya mengekspor Kak, tiba-tiba heran Kak juga kenapa Kak bisa di berkuda memanah, tiba-tiba juara di Prancis lain-lain gitu, dan juara di internasional lainnya gitu, karena di awal orang tidak tahu Kak, nggak mungkin langsung tiba-tiba masuk Kak di sini langsung Kak jago, tidak. Banyak sekali jatuh bangunku, banyak sekali kegagalanku. Kegagalan itu wajar, itu namanya hidup gitu. Jadi untuk teman-teman atau adik-adik, jangan kita takut gagal. Gagal itu bukan berarti kita kalah segala macam. Kalau bagiku itu kalah itu pada saat kita sudah menyerah dalam mengejar banyak hal gitu. Menyerah itu baru kurasa gagal gitu. Tapi kalau memang ada titik tak mau menyerah, enggak apa-apa manusiawi karena memang mungkin capek di titik itu, tapi terus bangkit, terus ini segala macam. Setelah daripada itu terpuruk jangan sampai larut terlalu lama, coba bangkit, explore lagi, coba cari lagi potensi tadi mana, insya Allah bakal menemukan sendiri jalannya. Itu Kak yang Oke, thank you so much Fatan Thank you, atas Kak. waktunya. Oke, memang ini ya kelebihan dan kekurangan orang itu masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tinggal bagaimana dari mindset dan keberanian dirinya untuk bisa explore di mana kelebihannya, di mana kekurangannya. Pun kalaupun gagal ya normal-normal saja. Semua orang mengalami gagal juga. Betul. Dan pada akhirnya kalau memang akan terus berusaha pasti juga akan sampai di tujuannya masing-masing. Terima kasih banyak Fatan atas kesempatan dan waktunya untuk berbagi pada siang hari ini di podcastnya Boso School Makassar. Nah, semoga next time ada lagi ya kesempatan bagi Fatan untuk bisa bagi-bagi pengalaman sama junior-juniornya. Karena kan kalau untuk di sekolah aviasi pun juga Fatan yang punya banyak hobi untuk dieksplor itu pasti juga banyak yang tertarik untuk itu. Mungkin mau dengar gimana perjalanan ataupun bagaimana cara-caranya gitu ya. Mungkin di next time. Terima kasih banyak Fatan atas kesempatannya. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton. Nah, itu tadi cerita dari salah satu alumni Boso School Makassar. Nah, mungkin teman-teman ada lagi saran terkait dengan next mungkin tema apa lagi yang mau dibahas dari Boso School Makassar, follow dong sarannya di kolom komentar. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.